Di sebuah ruang arsip bawah tanah di Eropa, tersimpan dokumen yang tidak pernah dipublikasikan ke publik. Dokumen itu berasal dari tahun 1972, berisi catatan-catatan aneh dari sekelompok ilmuwan independen yang melakukan penelitian di wilayah Asia Tenggara. Yang mengejutkan, hampir sepertiga isi dokumen tersebut membahas satu negara, Indonesia. Bukan karena populasinya, bukan karena politiknya, tapi karena frekuensi alamnya. Para ilmuwan mencatat bahwa Indonesia adalah satu dari sedikit titik di bumi yang memiliki resonansi energi unik. Bukan hanya dari aktivitas geologi, tapi dari sesuatu yang mereka sebut pola harmoni biospiritual. Istilah itu, tentu saja, tidak pernah muncul dalam jurnal sains manapun. Karena setelah laporan itu selesai ditulis, seluruh tim peneliti bubar. Salah satunya bahkan dilaporkan menghilang saat sedang menyelam di perairan Raja Ampat. Beberapa tahun kemudian, sebuah memo internal dari lembaga luar angkasa menyebut Indonesia sebagai zona merah informasi, daerah yang tidak boleh terlalu banyak diekspos secara ilmiah karena dapat memicu perhatian massal yang tak terkendali. Namun tidak berhenti di situ. Leonardo da Vinci, dalam sketsa manuskrip yang tak pernah dipamerkan, menggambar gugusan pulau yang tidak sesuai dengan geografi Eropa manapun. Dan di bawahnya tertulis, disinilah titik keseimbangan langit dan laut. Sketsa itu, belakangan, ternyata cocok dengan bentuk kepulauan Indonesia saat dilihat dari atas, beratus tahun sebelum peta modern ada. Selama ini, dunia sibuk membicarakan kuasa barat, teknologi timur, dan masa depan di kutub utara. Tapi tidak ada yang membahas Indonesia. Bukan karena tak penting, tapi karena terlalu penting untuk dibahas. Jika dunia tahu apa yang sebenarnya disimpan Indonesia, alamnya, manusia-manusianya, rahasia di bawah gunung-gunung dan lautan, maka pusat perhatian global akan bergeser. Dan mereka tidak siap untuk itu. Maka semua dikemas sebagai eksotisme, budaya tropis, destinasi wisata. Disederhanakan, dikemas ulang, disembunyikan. Sebab jika Indonesia sadar betul siapa dirinya, keseimbangan dunia bisa berubah. Dan itu bukan teori konspirasi. Itu cuma kemungkinan yang terlalu masuk akal untuk diabaikan. Namun sebagaimana semua rahasia besar dalam sejarah, selalu ada celah yang terbuka. Kadang lewat mimpi seorang anak desa. Kadang lewat tulisan tangan tua yang terselip di rak perpustakaan yang nyaris rubuh. Dan kadang lewat bencana alam yang tidak bisa dijelaskan sains secara utuh. Tahun 2004. Gempa besar mengguncang Aceh dan menggulung wilayah pesisir. Dunia menyebutnya bencana. Tapi ada sekelompok peneliti geologi dari Eropa Timur yang melihatnya sebagai aktivasi lapisan dalam bumi. Mereka menyebut, tanah di barat Sumatera menyimpan lapisan magnetik yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini. Anehnya, setelah peristiwa itu, sebagian flora yang sebelumnya punah secara lokal, mulai muncul kembali. Hutan yang dianggap gundul selama puluhan tahun, meregenerasi dengan kecepatan tak biasa. Di antara pepohonan muda itu, ditemukan satu spesies tanaman yang hanya pernah tercatat dalam manuskrip Kerajaan Majapahit. Tanaman itu tak berbunga, tak berbuah, namun bila disentuh, kulit manusia terasa hangat seketika. Dan dalam catatan kuno, tanaman itu disebut sebagai penjaga keseimbangan. Lalu datang kisah-kisah aneh dari bawah laut. Penyelam lokal di Maluku menyebut adanya cahaya di dalam gua laut yang tak bisa disentuh manusia. Setiap kali diselami, cahaya itu bergerak menjauh, namun selalu kembali ke titik yang sama keesokan harinya. Dalam kepercayaan lama, itu disebut napas bumi. Tapi dalam laporan rahasia milik lembaga riset asing yang bocor di forum-forum gelap internet, cahaya itu diklasifikasikan sebagai anomali kuantum lokal. Sebuah istilah ilmiah yang seolah dibuat untuk menutupi ketidaktahuan. Mereka tidak bisa menjelaskan apa itu. Tapi mereka sepakat satu hal, tidak boleh ada yang tahu terlalu banyak. Dan disinilah kejanggalan paling nyata mulai terasa. Setiap riset ilmiah yang terlalu mendalam tentang Indonesia, tentang hutan tropisnya, tentang kesenian tradisionalnya, bahkan tentang sistem pertanian tua seperti Subak di Bali, selalu terhenti di tengah jalan. Pendanaannya hilang. Timnya dibubarkan. Hasil risetnya menguap begitu saja. Seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang mengatur. Indonesia cukup jadi warna di peta. Tidak lebih. Tapi, sejarah tak pernah bisa dikurung selamanya.
Saat ini, di pelosok desa, di sekolah-sekolah sederhana, di ruang kerja para pemuda yang tak dikenal dunia, benih kesadaran itu mulai tumbuh. Mereka yang mulai bertanya, siapa sebenarnya kita? Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita sedang duduk di atas rahasia terbesar yang belum pernah berhasil dijelaskan dunia. Bukan karena rahasianya terlalu besar, tapi karena dunia terlalu kecil untuk menerimanya. Di balik sejarah yang diajarkan di sekolah, tersembunyi warisan yang hanya diwariskan secara lisan, dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka yang menjaga cerita ini tidak dikenal sebagai tokoh penting. Mereka bukan raja, bukan peneliti, bukan jenderal. Mereka hanya dikenal sebagai penjaga. Penjaga ini bukan organisasi, tidak terpusat. Mereka tidak punya logo, tidak ada buku catatan. Tapi mereka ada, di pegunungan, di pesisir, di tengah hutan, bahkan di tengah keramaian kota, menyamar sebagai petani biasa, dalang wayang, penari, guru SD, penjaga pura, penjual jamu keliling. Yang mereka jaga bukan harta, bukan artefak emas, bukan kitab rahasia, tapi sesuatu yang jauh lebih penting, keseimbangan. Dari zaman kerajaan Sunda, Sriwijaya, hingga Majapahit, selalu ada cerita tentang kamar yang tidak boleh dibuka, batu yang tidak boleh dipindahkan, atau tarian yang hanya boleh dibawakan pada malam tertentu. Semua itu bukan sekadar tradisi, tapi sistem pengunci. Simbol-simbol yang menyegel kekuatan lama yang tidak boleh dibangkitkan sembarangan. Karena dahulu pernah terjadi. Pernah ada masa ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara mencoba membuka semua pintu rahasia. Mereka mencoba mengakses seluruh kekuatan bumi, melalui doa, bunyi, dan bangunan yang sejajar dengan bintang. Salah satu kisah menyebut, kerajaan Trowulan pernah membangun sesuatu yang disebut Lingkar 9. Sebuah jaringan bawah tanah yang menghubungkan 9 titik energi di Pulau Jawa. Tapi saat ke-9 titik itu terhubung, langit berubah. Gunung-gunung bersuara. Dan waktu menjadi tidak stabil. Sejak saat itu, penjaga diturunkan. Mereka punya satu tugas, mencegah itu terulang. Tapi waktu terus berjalan. Dan banyak yang lupa. Kini, teknologi membuka segalanya. Satelit bisa menembus awan. AI bisa membaca naskah kuno, dan rasa ingin tahu manusia semakin liar. Perlahan, gerbang-gerbang itu mulai terbuka kembali, bukan oleh raja atau pendeta, tapi oleh mereka yang tak tahu apa yang sedang mereka ganggu. Dan para penjaga mulai gelisah. Beberapa dari mereka mulai muncul dalam mimpi orang asing. Ada yang melukis wajah yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Ada yang mendengar nyanyian kuno yang tidak bisa mereka lupakan. Pertanda itu jelas. Sesuatu sedang bangkit. Sesuatu yang selama ini hanya dianggap mitos. Saat dunia semakin sibuk dengan hiruk-pikuk teknologi, sosial media, dan berita dunia, ada seseorang yang diam-diam mengumpulkan potongan-potongan sejarah yang telah terlupakan. Tidak ada nama yang terkenal, tidak ada wajah yang dikenali, hanya sosok yang menyatu dengan bayangannya sendiri. Di balik masker ketenaran, ia adalah bagian dari mereka yang menyebut dirinya sebagai penghubung kebenaran. Tugasnya jelas, mengumpulkan artefak dari 9 titik itu. Artefak pertama yang ditemukan adalah sebuah batu hitam yang ditemukan di dasar Laut Bali, di sekitar titik pantai selatan. Batu itu berkilau, meski terendam dalam laut selama ratusan tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana batu itu bisa berada di sana, kecuali para penjaga yang selama ini diam-diam menjaga rahasia itu. Mereka menyebutnya batu pemanggil. Batu yang bisa mendengar suara dari dimensi lain. Ketika batu itu diletakkan di altar, selama 3 malam berturut-turut, seorang pria tua dari Bali mulai melihat kilatan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Pada malam keempat, ia menghilang, meninggalkan hanya sebuah catatan, kebangkitan dimulai. Artefak kedua ditemukan di Candi Sukuh. Relik kuno yang tampaknya hanya sebuah patung kecil, tampak biasa saja, namun pada saat disentuh oleh seorang pengunjung asing, patung itu mengeluarkan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh beberapa orang tertentu, suara yang seakan datang dari jauh, dari sebuah dunia yang tidak terjangkau manusia. Patung itu disebut patung pendengar. Dan dalam catatan kuno yang ditemukan tersembunyi di balik reruntuhan candi, tertulis bahwa patung ini akan berbicara kepada siapapun yang siap mendengar dengan hati yang benar-benar jernih. Fenomena-fenomena aneh mulai bermunculan.
Orang-orang di sekitar titik-titik tersebut melaporkan mimpi yang sama, mimpi tentang langit yang terbuka, tentang suara yang mengundang mereka ke sebuah tempat yang tak pernah mereka lihat. Namun begitu mereka terbangun, semuanya terasa kabur, seperti ilusi, seperti dunia lain yang belum terjamah. Dan di balik semua itu, ada sosok misterius yang mengarahkan jalan. Ia selalu muncul tanpa peringatan, menyelusup ke kota-kota kecil, pergi ke desa-desa terpencil, dan kadang hanya meninggalkan jejak berupa benda-benda yang seharusnya tak mungkin ada di tempat itu, seperti serpihan logam biru yang tidak dikenal, atau peta kuno dengan simbol yang hilang maknanya. Sosok ini tahu satu hal, ia bukan yang pertama menemukan artefak-artefak ini, ia hanya yang terakhir mengumpulkannya. Karena apa yang dimulai ratusan tahun lalu, kini tiba pada titik akhir. Seluruh dunia mungkin tidak siap dengan apa yang akan terjadi jika lingkar 9 akhirnya dibuka. Namun ada satu pertanyaan yang selalu menggantung di benak mereka yang mencari tahu. Siapa sebenarnya yang membuka gerbang itu? Bukan manusia. Bukan penjaga. Melainkan, sesuatu yang lebih tua, yang telah tertidur begitu lama, menunggu untuk dibangkitkan kembali. Di sebuah malam yang sunyi, di bawah sinar rembulan yang tidak biasa, suara gemuruh dari dalam tanah mulai terdengar. Mereka yang sensitif merasakannya, seperti getaran yang datang dari dalam tubuh, seakan tanah dan langit ingin menyatu. Dan di pusat getaran itu, ada sebuah nama yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tahu bagaimana cara mendengarnya. Indonesia. Namun, tidak hanya Indonesia yang terancam. Ketika 9 titik itu terbuka, seluruh dunia akan tersentak. Dan pertanyaan itu akan terjawab. Apakah ini kebangkitan peradaban baru? Atau kehancuran peradaban lama? Dan hanya mereka yang telah dipilih, mereka yang mendengar, mereka yang melihat, mereka yang memahami, akan tahu jawabannya.